Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar lagi kali ini. Mungkin ini video tambahan saja. Jawaban dari beberapa pertanyaan teman-teman. Kemarin sempat tanya, kalau untuk nyari kode-kode HTML atau tag tag yang dipakai apa saja. Nah, itu banyak ya tempatnya. Kalau di mata kuliah ini mungkin buku yang dijadikan acuan pertama ini ya, ada bisa dilihat di layar tuh ya, buku panduan cepat belajar HTML, PHP, dan MySQL itu. Tapi juga banyak buku yang lain teman-teman, kalau mau bukan cuma teorinya saja, mau langsung prakteknya, misalnya langsung membangun sistem nih, membuat sistem informasi perpustakaan, dan lain-lain juga ada kalau mau langsung ada contohnya. Kalau dari buku, insya Allah ada banyak kalau tentang HTML ya teman-teman. Bentar. Oke, terus kalau dari web juga sebenarnya banyak, terutama yang bahasa Inggris. Jadi kalau HTML ini insya Allah ilmunya tersebar bebas di website. Mungkin ini salah satunya aja, W3 Schools ini bagusnya sudah tertata rapi ya teman-teman, jadi nyarinya apa-apa gampang, ada pencariannya dan lain-lain. Di atas ini sendiri misalnya sampai masuk ketika W3 Schools ya, ini ada S nya. W3 Schools ini tinggal milih nih, ada HTML gitu kalau mau belajar HTML nya. Nah itu teman-teman. Terus ada ini petani kode, ini yang bahasa Indonesia. Jadi silahkan kalau mau nyari bahasa Indonesia, bahasa Inggris, insya Allah banyak tutorialnya, panduan, dan lain sebagainya. Oke, jadi selain yang di video kemarin kita sudah belajar ya. Nah, kita buat file dulu. Kita taruh di htdoc ya. Jadi kalau mau buat file HTML, kalau tidak mau ditulis nama filenya, misalnya kalau biasanya kita mau manggil itu harus ditulis nama filenya, misalnya a.html dan lain-lain. Nah, kalau tidak mau nama foldernya saja atau nama webnya saja, berarti nama filenya harus ditulis dengan nama index. Belakangnya bisa pakai .html. Nah, teman-teman bisa singkat HTML ini jadi tinggal HTM saja, L-nya dihapus gitu ya. Itu sama saja. Jadi HTM ini sama saja dengan HTML. Teman-teman kemarin sudah belajar ini ya, doctype, HTML, head, body, title, meta, itu dari video. Terus ada tambahan link ya, link dan gambar IMG. Jadi teman-teman bisa belajar yang lain sekarang yang mungkin belum ada di video. Tapi untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa belajar lagi di yang tadi ya saya sebutkan, bisa dari buku maupun dari website. Dan tentunya karena HTML itu ilmunya bertambah terus gitu ya. Kalau misalnya saya jelaskan sekarang ada 10, bisa jadi besok ada 12 lah, kita nggak tahu. Jadi ya silakan diupdate sendiri, dipelajari sendiri dari kode-kode yang ada di buku dan di web. Untuk sekarang kita coba beberapa yang belum ada di video. Ini paragraf ya teman-teman, sudah pernah. Kita nyoba buat sesuatu. Misalnya seperti ini. Nah, kita punya tag yang digunakan untuk membuat cetak tebal teman-teman. Jadi untuk mengatur tampilan, sebenarnya ini tag-tag yang uh, sempat tidak dianjurkan di HTML4, tapi di HTML5 dibuka kembali. Akhirnya boleh saja dipakai, tidak ada masalah. Jadi kalau saya buat dua ini, ada dua macam, tapi sama-sama fungsinya, yaitu membuat cetak tebal. Misalnya seperti ini, bisa pakai B atau bisa pakai strong ya teman-teman.
Jadi mungkin kalau saya kasih judul di sini adalah cetak tebal gitu ya. Kalau cetak miring kita bisa pakai italic ya teman-teman, atau i. Atau menggunakan maaf, EM ya. EM ini mungkin singkatan dari emphasis. Jadi kita coba buka aja ya hasilnya seperti apa. Jadi gini ya teman-teman, kalau nggak usah ditulis indeks HTML, nggak usah ditulis karena namanya indeks. Jadi indeks itu adalah nama file yang spesial. Kalau Anda pakai indeks itu nggak usah ditulis, nama filenya bisa otomatis dipanggil ketika manggil nama folder atau nama webnya. Itu terus mungkin garis bawah ya. Garis bawah bisa pakai U. Jadi ini bahasa yang mirip kalau Anda pernah belajar apa namanya, Microsoft Word. Ini tandanya sama ya. Apakah underline? Kayaknya bukan deh. Ya, kita cari aja di webnya. Oh, tutup sudah. Nah, di bawah ini sebenarnya ada daftar dari tag-nya, tag list. Tapi bahkan yang di sini pun ini belum semua sepertinya, teman. Nggak ada ininya ya, nggak ada bahasa lainnya. Mungkin underline itu U itu belum ada bahasa lainnya. Mungkin ini saya buat juga. Terus tadi kita bisa lihat ada, nah kita buat gini deh. Jadi kalau kita jalankan, belum di save ya. Oh, ini garis bawah. Terus kita punya yang lain. Satu-satu aja deh, garis bawah. Terus apa nih? Coret ya, apa bahasanya? Strike through. Ya. Di sini ada strike, tapi nggak ada di sini ya. Jadi kita lihat di sini. Ya, sudah tidak disupport. Nah, jadi ada beberapa yang dibiarkan oleh HTML dari HTML4 ke HTML5. Jadi HTML4B itu nggak boleh, harus pakai strong dan lain-lain. Nah, sekarang boleh. Justru strike yang sebelumnya nggak apa-apa sekarang malah dihapus. Coba kita pakai S.
mau atau tidak ya, kita buktikan bisa atau tidak. Oh, masih bisa S ya. Jadi S atau strike itu sudah kita lengkapi ya, strike gitu. Sudah merah. Oh, masih bisa walaupun di sini merah tetap tercetak tercoret ya strike-nya walaupun tidak bisa dilengkapi. Jadi singkatannya S, kalau ditulis lengkap mungkin strike. Mungkin saran saya pakai S saja, takutnya ada web atau browser yang tidak bisa menjalankan itu. Sekali lagi ini tergantung browsernya ya, membolehkan atau tidak. Jadi antara Firefox, Chrome, Internet Explorer atau Edge itu beda-beda, dibolehkan atau tidak tahu, tergantung browsernya. Jadi kalau di sini kan ada S normal ya, tapi kalau strike-nya terus apa ya, mungkin untuk tampilan itu dulu ya, untuk tampilan dari tulisannya. Kalau ngasih warna dan lain-lain ada nggak? Dulu ada ya, dulu di dalam HTML tuh ada, kayaknya sekarang sudah enggak. Nih font, dulu bisa font, sekarang nggak tahu, kita coba aja. Font ini gimana makanya? Nah, karena font itu sebenarnya butuh atribut lah sebenarnya, tanpa font pun bisa dipakai sesuatu yang bisa menggantikan font ya. Pakai apa? Pakai kemarin mungkin kelas A mungkin saya beritahu, yang kelas B belum. Bisa pakai style ya teman-teman. Jadi style itu bukan tag tapi atribut. Gitu ya. Jadi bisa mengatur warna dan tulisan dan lain-lain. Misalnya font family ini kita bisa pilih teman-teman. Ya, jadi tulisannya berbeda. Apa? Tipe atau family dari tulisannya beda. Mungkin ini untuk yang apa ya, pembuatan dari font, pengaturan dari font, tag-tag dari font. Kita komen dulu. Kita buat yang baru lagi. Kita belajar yang namanya list ya teman-teman. List itu bahasa Indonesianya daftar itu. Jadi ada HTML elemen yang hanya berfungsi kalau dikombinasikan ke HTML elemen lain. Contohnya list ini ya teman-teman. List itu LI ya. Misalnya bumbu gitu ya, bumbu apa ya? Merica. Nah, ini kalau kemarin kita sudah belajar bahwa bisa kita lihat ya, bagaimana HTML membaca kode kita yang seperti ini. Jadi kita punya kode seperti ini. Kita inspect di dalamnya body ya. Oh, dia punya marker merica gitu ya. Jadi itu yang dibaca oleh si browser. Tapi yang kayak gini, kalau LI berdiri sendiri,
garam. Itu tidak diketahui bahwa ini adalah sebuah satu kesatuan, bahwa ini adalah satu buah list gitu ya. Karena itu kita masukkan li-nya ini ke dalam sebuah elemen lagi yang namanya ul atau ol ya teman-teman. Jadi ada ul itu singkatan dari unordered list atau list yang tidak berurutan. Jadi mau dikerjakan yang mana dulu silakan gitu kan ya. Atau Anda bisa masukkan list itu ke dalam ol ordered list. Jadi kalau yang ol itu kan berurutan ya teman, ada urutannya. Jadi misalnya kegiatan yang harus dilakukan gitu, jadi bisa mulai dari bangun tidur misalnya. Makan, mandi, nah ini bisa untuk susunan acara atau apa gitu ya. Jadi ada urutannya jadi 1, 2, 3 atau bisa dibuat 1, 2, 3 ini jadi ABC dan lain sebagainya ya. Jadi untuk daftar isian ada urutannya pakai nomor Romawi gitu ya, I gitu ya, I4 dan seterusnya. Jadi bisa diatur sebenarnya styling dari baik yang unordered dengan ordered ini bisa di setting tampilannya. Mungkin itu dulu teman-teman materinya, ketambahannya. Nanti kita bahas HTML elemen-elemen yang lain yang belum sempat kita bahas di video ini dan 2 video sebelumnya ya, yang kita bahas elemen-elemen itu. Kalau bisa saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.